The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 10. Percakapan berlanjut di meja makan. Mike memandang mereka satu persatu, lalu bertanya, "Apakah di antara kalian mengenal seseorang dari dunia bawah?" Semua menggeleng kecuali Julian dan Beast. "Kami kenal satu orang, Kak," jawab Julian pelan. "Seberapa besar pengaruhnya?" tanya Mike. "Dia urutan kelima, Kak. Tapi setelah Tiger terbunuh semalam, sekarang dia di posisi keempat." "Apakah dia anak buah Wolf?" Julian menggeleng kepala. "Tidak. Secara wilayah, dia menguasai bagian timur. Tapi bukan bawahan Wolf. Bahkan, dia menentang perjudian, trafficking, pelacuran, dan narkoba di wilayahnya. Dia hanya fokus menjalankan bisnis klub malam." "Siapa namanya?" "Dragon Ju." "Bagaimana hubungan kalian dengannya?" "Dia teman kami saat masih di panti asuhan," jawab Beast singkat. Mike terdiam, merenung sejenak. Melirik jam di tangannya, waktu baru menunjukkan pukul 7.30 malam. "Katakan padanya aku ingin bertemu malam ini, pukul 9, di Pelabuhan Timur Dermaga 3. Kalau dia tidak datang, aku akan menghancurkannya dulu sebelum menghancurkan Wolf," ujar Mike tenang. Julian dan Beast terkejut mendengar kata ancaman Mike, meski ia terlihat tenang, namun mereka tak berani bertanya. Fury dan Chris saling bertukar pandang, bingung dengan maksud Mike, tetapi mereka tetap percaya pada keputusan kakak mereka. "Baik, Kak," jawab Julian tanpa ragu. Mike berdiri, bersiap untuk pergi. "Ayo pulang. Aku ingin mandi sebelum bertemu dengannya," katanya sambil mengambil jas di sandaran kursi. Ketika semua mulai bergerak, Jessica memanggil Mike. "Kak, aku dan Kak Yvonne tidak pulang malam ini. Bolehkan kalau kami tidur di sini?" tanyanya dengan nada memohon. Mike menatap mereka bertiga, Jessica, Yvonne dan Kylie, yang semuanya memasang wajah penuh harap. Dia hanya bisa tersenyum sambil mengangguk. "Ya baiklah. Di sini ada 3 kamar, kalian bisa bermalam." Jessica tersenyum lebar, lalu maju memeluk Mike. "Makasih, Kak. Aku ikut ke basement sebentar ya," katanya manja sambil menggandeng tangan Mike. Mike tersenyum sambil mengangguk. Mereka berenam turun ke basement, dan Mike memanggil sopirnya. Dia menyerahkan kunci mobil dan sebuah kartu biru kepada Jessica. "Ini kunci mobil dan kartunya. Pergilah berbelanja. Belikan pakaian untuk Kylie dan Lila, serta kebutuhan harian mereka. Pastikan mereka punya cukup untuk beberapa minggu ke depan." "Siap, Kak," jawab Jessica lalu mencium pipi Mike. Langit malam itu gelap tanpa bintang, tanda bahwa hujan mungkin akan turun. Menjelang pukul 9 malam, sebuah Audi R8 melesat, memecah keheningan. Mike memasuki dermaga yang sudah sepi dan memarkir mobil di lapangan terbuka dekat dermaga, tidak mematikan mesin atau lampu depan. Dia turun, bersandar di depan mobil, menyalakan sebatang rokok, sambil menatap laut yang gelap di depannya. Tepat pukul 9, 3 mobil memasuki dermaga dan berhenti di samping Audi. Terdengar langkah kaki, seseorang mendekati Mike. Mike tak berpaling, tetap menatap lautan. "Tuan Chen," seseorang menyapa. Mike berbalik menatap pria bertubuh tinggi besar dengan aura pemimpin yang kuat berdiri di depannya. Mereka bertatapan sejenak, lalu Mike mengangguk. "Tuan Ju," jawabnya. "Saya menerima pesan dari saudara Julian dan datang ke sini." "Ada yang penting, Tuan Chen?" tanya Dragon. "Oke, to the point. Aku mau membuat kesepakatan denganmu." Mike melanjutkan. "Aku mau kau menguasai seluruh dunia bawah." Dragon terkejut mendengarnya, dia mengangkat wajah menatap Mike. "Maksud Anda? Apakah Anda mau saya berperang dengan Wolf?" Dia bertanya. "Tidak, Wolf dan semua anteknya adalah urusanku. Aku butuh kau untuk mengambil alih dunia bawah, dan kau cukup memberikan semua informasi yang aku butuhkan. Itu kesepakatannya." Mike melanjutkan. "Aku telah mendengar reputasimu dari Julian dan Beast, kau pun pasti telah mendengar tentangku dari mereka. Aku memilih menghancurkan semua jaringan bawah tanah dan menempatkan pasukan untuk memperkuat keamanan kota, jika kau menolaknya."
Dragon berpikir sejenak. Jika dia menolak, Mike akan memusnahkan semua dunia bawah dan dia pun akan dihancurkan olehnya. Jika dia setuju, dia takkan rugi, kesepakatan ini sangat menguntungkan. Ini adalah kesempatannya, tapi dia akan diawasi dan harus mengikuti aturan Mike. Jika keluar dari jalurnya, konsekuensinya dia akan tamat. Memikirkan hal ini, Dragon mengambil keputusan cepat. Baik Tuan Chen, saya setuju. Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan? Tidak ada, kata Mike sambil berjalan menuju mobilnya. Kau hanya perlu mempertahankan reputasimu. Bersiaplah, dalam 4 hari aku akan menyelesaikannya. Dragon mengikutinya, lalu Mike berhenti sejenak. Oh ya, berikan kontakmu dan kabari aku jika ada informasi penting. Dragon menyerahkan kartu namanya dan berkata, "Sebentar Tuan Chen. Saya punya informasi untuk Anda." Mike berhenti dan berbalik menatapnya. Apa itu? Jam 12 malam ini, akan ada penyelundupan sejumlah besar narkotika dari luar negeri melalui kapal laut di Pelabuhan Utara. Mike terkejut mendengarnya. Apakah informasi ini akurat? Siapa penerimanya? Ya, informasi ini akurat, saya bisa menjamin. Penerimanya Liam Hu, adik Tiger Hu. Mike terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, terima kasih atas informasinya. Aku akan menghubungimu lagi. Dragon mengangguk, dan Mike segera masuk ke dalam mobil, meninggalkan dermaga yang kembali sepi. Mike pergi dari sana dan langsung menelepon Fury CS, meminta mereka menemuinya di sebuah kafe yang terletak di dekat jembatan menuju Pelabuhan Utara. 30 menit kemudian, Fury, Julian, Beast, dan Chris tiba di kafe. Fury langsung memesan kopi, sementara yang lainnya duduk di meja bersama Mike. Julian duduk di sampingnya dan bertanya, "Kak, bagaimana pertemuan dengan Dragon?" Fury, Beast, dan Chris duduk di seberang, mendengarkan dengan seksama. "Aku meminta Dragon untuk menguasai dunia bawah," jawab Mike. Mereka terkejut mendengar kata-katanya. "Tapi bukankah itu akan menyebabkan perang antar geng, Kak?" tanya Beast. "Tidak, takkan ada perang. Aku berpikir, jika aku memusnahkan Wolf dan antek-anteknya, dunia bawah akan kacau balau tanpa pemimpin. Kriminalitas akan meroket. Dan itu tak kuinginkan, karena kekuatan kepolisian kita tak akan cukup kuat untuk mengatasinya. Aku menawarkan kesepakatan dengan Dragon untuk menguasai dunia bawah, dan dia harus memberikan semua informasi yang kubutuhkan. Jika dia menolak, aku akan menghancurkan seluruh dunia bawah dan menempatkan pasukanku di sini," jawab Mike dengan tenang. Mereka berempat terdiam sejenak, perlahan senyum mereka merekah, kagum dengan pemikiran Mike. Dengan kesepakatan ini, dunia bawah akan berada di bawah kontrol Mike dan semuanya akan diuntungkan. Dan dia setuju, lanjut Mike. Mereka tertawa lepas. "Kak, kau brilian," seru Julian dan Beast serempak. Mereka berdiri dan merangkul Mike dengan penuh kekaguman. Mike tersenyum dan melanjutkan penjelasannya. "Dan sekarang, aku punya informasi A1 darinya. Kalian harus bersiap," kata Mike. Semua menatapnya dengan serius. Jam 12 malam ini, di Pelabuhan Utara akan ada transaksi narkotika dalam jumlah besar. "Kalian bersiaplah. Hubungi Paman Liang dan kepala kepolisian," ujar Mike sambil melirik jam tangannya. Pukul 10 malam. Semuanya terkejut, tanpa bicara. Fury langsung menghubungi Jenderal Liang, sementara Julian segera menghubungi kepala polisi. Chris dan Beast bergegas kembali ke mobil untuk mempersiapkan segalanya. Mike hanya diam, menatap kesibukan mereka dan tersenyum. Dia teringat pada masa-masa kecil mereka. Saat itu Jessica menangis mencari dirinya, karena dia belum pulang dari liburan. Mereka semua sibuk membujuknya. Menelepon Mike berkali-kali dalam sehari hanya untuk membuat tangis Jessica berhenti. Mike tersenyum sendiri, ia merindukan saat-saat itu, saat mereka masih remaja dan dunia terasa lebih sederhana. Teringat Jessica, Mike memutuskan untuk meneleponnya. Di sisi lain, Jessica dan Yvonne sedang mendengarkan cerita Kylie tentang awal perkenalannya dengan Mike, sambil membongkar barang-barang belanjaan mereka. Tiba-tiba, handphone Jessica berbunyi. Dia melihat nama Mike di layar, dan dengan senyum nakal, ia mengangkat teleponnya. "Ya Kak, apakah kau merindukanku?"
tanyanya dengan nada menggoda. Yvonne dan Kylie tertawa melihat kekonyolan Jessica. Terdengar suara tawa Mike di seberang, yang menjawab dengan santai. Kau selalu tahu kalau aku rindu padamu. Mike tertawa, lalu melanjutkan. Apakah kau akan ikut beraksi? Di mana? Aku akan segera ke sana, jawab Jessica dengan semangat. Aku akan mengirimkan lokasinya. Kau bisa bergegas kemari, kata Mike. Siap, Kak, jawab Jessica, lalu menutup teleponnya. Ada apa, Jess? Tanya Yvonne. Aku mau pergi, ada hal penting terjadi. Aku mungkin kembali telat, kalian tak perlu menungguku, jawab Jessica sambil tersenyum. Dia memakai jaket dan mengambil tasnya, bersiap pergi. Lanjutkan nanti ceritanya, ya Kylie, katanya sambil melambaikan tangan. Yvonne dan Kylie menatapnya dan balas melambaikan tangan. Take care, Jess. Tunggu, ini kunci rumahnya, kau bawalah, kata Kylie, sambil mengejar Jessica. Thank you, Kylie, jawab Jessica sambil mencium pipi Kylie sebelum akhirnya pergi. Kylie tertawa dan kembali duduk di samping Yvonne, melanjutkan aktivitas membongkar barang-barang belanjaan. Kau tahu dia akan kemana, Kylie? Tanya Yvonne dengan rasa ingin tahu. Tidak, Kak. Aku tak tahu apa yang penting bagi mereka bersaudara selarut ini, jawab Kylie sambil tersenyum. Kadang aku berpikir mereka semua sama misteriusnya dengan Mike, kata Yvonne sambil mengernyitkan dahi. Mereka misterius? Kylie bertanya, sedikit terkejut. Ya, kakak beradik yang misterius, jawab Yvonne sambil tertawa, meski ada sedikit tanda tanya di benaknya. Keduanya tertawa, walau dalam hati, dipenuhi dengan pertanyaan. Yvonne dan Kylie tidak tahu banyak tentang pekerjaan Jessica dan yang lainnya. Mereka hanya tahu bahwa Fury CS adalah saudara Mike. Mereka melanjutkan cerita sambil membereskan belanjaan, walaupun rasa penasaran mengganggu mereka. Kembali di kafe, Julian dan Fury menutup telepon dan melaporkan situasi kepada Mike. Polisi sudah bersiap, kata Julian. Paman telah mengirimkan peralatan kita kemari. Dalam 30 menit kita bisa bersiap, tambah Fury. Mike mengangguk, lalu berjalan pergi membayar makanan mereka. Setelah itu, mereka kembali ke mobil. Chris membagikan alat komunikasi kepada Mike dan lainnya, sementara Beast membuka bagasi mobil dan mengeluarkan seragam taktis berwarna hitam. Mereka segera berganti pakaian. Semua itu dilakukan dalam keheningan. Tak lama kemudian, Jessica tiba dan langsung menuju mobil. Dia mengambil pakaiannya dan segera berganti pakaian. Sebuah mobil khusus datang tepat waktu, dan mereka membuka bagasi belakangnya untuk mengambil peralatan, senjata, rompi, dan helm. Mike menatap mereka dengan kagum. Melihat adik-adiknya yang siap dan disiplin membuatnya bangga. Mereka berbaris dengan rapi, menghadap Mike. Mike menganggukkan kepala, dan Fury bergerak memimpin mereka ke arah mobil masing-masing. Mike mengajak Chris masuk ke mobil Audi dan memimpin perjalanan, diikuti oleh yang lainnya menuju pelabuhan utara. 15 menit kemudian mereka tiba di lokasi. Mike menghentikan mobil, sementara Chris segera menerbangkan drone-nya tinggi untuk memantau seluruh area pelabuhan. Dia memperhatikan layar monitornya dan menemukan hanya satu kapal yang masih beraktivitas di dermaga 5, itu target mereka. Mike kembali menjalankan mobilnya, mencari posisi tersembunyi yang lebih strategis untuk memarkir mobil. Di balik tumpukan kontainer, mereka segera turun dari mobil dan bergerak menuju dermaga 5. Berkumpul untuk menyusun strategi dan posisi, mereka menggunakan kode nama dalam komunikasi dan saling memberi laporan. Chris mulai memberikan instruksi sambil memantau melalui monitornya. Aku dan Kak Mike akan maju lebih dulu untuk mencari posisi aman. Kalian bersiap ke posisi masing-masing, kata Chris. Mike dan Chris bergerak lebih dulu, mengambil posisi strategis untuk mengintai. Chris menemukan tempat yang tepat, dan bersama Mike bersembunyi di balik jendela sebuah gudang tua dekat anak tangga. Charlie di posisi, lapor Chris melalui radio. Mendengar laporan itu, anggota tim lainnya mulai bergerak. Julian dan Beast menuju ke kanan, sementara Fury dan Jessica bergerak ke kiri. Chris menginstruksikan Jessica untuk mengambil posisi di tumpukan kontainer di depan. Dengan cekatan, Jessica melompat dan memanjat kontainer tertinggi, lalu mengatur posisi senapan Ki BZ-191 sambil mengaktifkan night vision. Juliet di posisi, lapornya.
Chris melanjutkan dengan mengarahkan Fury ke posisi berlindung di dekat forklift. Fury bergerak cepat, menyelinap mendekati forklift tanpa suara, kemudian melapor. Foxtrot di posisi. Beast diberi instruksi untuk mendekati kapal dan berlindung di balik tumpukan drum. Ia berlari cepat, menghindari sorotan cahaya hingga akhirnya mencapai tempatnya. Bravo di posisi, lapor Beast. Chris melihat posisi Julian di monitor. Julian mendekati tali kapal, tugasnya menyusup ke kapal. Sementara Jessica mengawasi pergerakan Julian dengan teropong night vision-nya, memastikan kemungkinan Julian ditemukan lawan diminimalkan. Julian berlari cepat memanjat tali kapal. Ia tiba di atas kapal, melompat ke atas dek, dan bersembunyi di sana. Alpha di posisi. Mike memperhatikan semua pergerakan melalui monitor Chris. Ia merasa kagum dan bangga melihat strategi dan koordinasi tim mereka. Sementara itu, Chris terus memantau aktivitas dermaga dengan drone, sekaligus berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Pasukan polisi telah siap di sekitar dermaga, dan 2 kapal polisi mulai mendekat dari arah laut. Chris memberikan instruksi. Alpha, bergerak. Gerimis perlahan turun dan Julian mulai bergerak memasuki kabin kapal. Di seberang kabin ABK, ia mendengar percakapan beberapa orang. Ia berhenti, memasang alat pendengar kecil di dinding. Suara percakapan terdengar jelas. Hubungi Wolf segera. Waktu kita terbatas. Kita harus segera berlayar, kata seseorang dengan nada tegas. Tuan Lertlahap, anak buah Tuan Wolf sudah di jalan. Mereka segera tiba, kata salah satu anak buahnya. Pembicaraan itu mengungkapkan adanya 20 paket yang harus segera dipindahkan. Chris mencocokkan nama Somchai Lertlahap dengan data di database internasional, dan menemukan bahwa dia adalah buronan di 10 negara. Target Somchai Lertlahap dikonfirmasi, tim siaga, perintah Chris tegas. Menjelang tengah malam, iring-iringan 8 kendaraan off-road tiba di dermaga. Lebih dari 20 orang turun dari mobil, dipimpin seorang pemuda kurus berambut pirang, Liam Hu. Jessica, yang memantau dengan teropong night vision, segera melapor. Liam Hu dikonfirmasi. Ada pergerakan di kapal, 20 target bergerak turun, paket dikonfirmasi. Tunggu mereka bertemu, jawab Chris, matanya tetap fokus pada layar. Saat menegangkan dimulai. Semua tim siaga, polisi telah bersiap. Somchai Lertlahap menuruni tangga bersama 20 orang membawa 20 tas besar. Mereka saling berhadapan di dermaga, Somchai Lertlahap dan Liam Hu. Siap, polisi segera bergerak. Kata Chris. Tombol di layar ditekan. Pasukan polisi bergerak. Sejumlah mobil polisi masuk ke dermaga, 2 kapal polisi menyalakan lampu sorot mengarah ke kapal. Polisi. Diam di tempat, perintah kapten pasukan polisi lewat pengeras suara. Situasi berubah kacau, lebih dari 40 orang berlarian di dermaga. Somchai Lertlahap berlari kembali ke kapal sambil memaki-maki. 20 anak buahnya terpencar. Alpha bergerak. Perintah Chris. Julian menghadang Somchai Lertlahap di tangga kapal. Somchai Lertlahap mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya pada Julian. Terdengar suara tembakan. Jessica menembak Somchai Lertlahap di bahunya. Julian bergerak cepat, melompat ke bawah dan meringkusnya, sambil menatap ke arah asal tembakan. Di atas tumpukan kontainer, di bawah gerimis, Jessica memiringkan kepala sambil menarik jarinya dari pelatuk. "Thanks Jess," kata Julian di radio. Liam Hu berlari ke arah kiri, namun dia dihadang oleh Fury. Fury menangkapnya tanpa kesulitan dan menyerahkan ke Julian. Lalu ia mengejar beberapa orang yang melarikan diri ke kiri dan menjatuhkan mereka. Beast dengan mudah menjatuhkan 5 orang yang lari di sisi kanan. Sebagian besar lawan menyerah. Mike dan Chris keluar mendekati dermaga. Akhirnya, semuanya selesai. Walaupun hujan mulai turun, mereka berkumpul sambil tertawa gembira, melihat 20 tas besar yang ditumpuk polisi di depan mereka. Mike menatap mereka satu persatu, pandangannya menyimpan rasa bangga yang sulit diungkapkannya. "Kerja kalian sangat bagus. Kalian bukan sekedar tim dan keluargaku, kalianlah yang pantas disebut legenda. Aku akan mentraktir kalian makan sepuasnya malam ini," katanya sambil tertawa gembira lalu memeluk mereka.